Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita petang ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi mulia kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi umatnya sampai akhir hayat kehidupan kita. Dan ketika kita mati nanti, semoga Allah mematikan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, persiapan untuk Ramadan. Sekarang tanggal 23. Jadi kurang 5 hari lagi. Ibu-ibu sudah bayar utangnya? Utang yang kemarin sudah, alhamdulillah. Putrinya yang di rumah mungkin masih punya utang, diingatkan masih ada waktu 5 hari. Sudah semua? Alhamdulillah. Ini penting ya. Utang itu harus dibayar. Kalau punya utang jangan dipikir, Bu. Dibayar. Kenapa pusing, Bu? Utang saya banyak. Kalau utang jangan dipikir sekali lagi, tapi dibayar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jitunibatal kabair." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratu ma bainahunna adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, idza jituni batal kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi ada 3 amalan yang secara jelas diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana amalan itu kalau kita istiqomah menjalankannya secara benar sesuai dengan ketentuan yang Allah dan Rasulullah gariskan, maka dengan amalan itu dosa-dosa kecil kita Allah akan hapus. Apa itu? Yang pertama, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang satu ke salat 5 waktu berikutnya itu menjadi penghapus dosa. Misalnya kita hari ini, petang ini salat maghrib, maka pahala salat maghrib kita ini akan menjadi pemberi garansi untuk kita manakala antara maghrib ini sampai isya nanti kita berbuat dosa kecil. Nanti kita sholat isya insyaallah, maka pahala sholat isya kita itu akan menjadi pemberi garansi, menjadi penjamin manakala antara isya sampai subuh besok pagi kita melakukan dosa kecil. Demikian pula sholat subuh kita besok pagi insyaallah pahalanya akan menjadi penebus dosa manakala antara isya subuh sampai duhur nanti kita berbuat dosa-dosa kecil. Demikian seterusnya.
Jadi sholawatul khams, salat 5 waktu itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini, ara'aitum law anna naharan bi babin ahadikum, tahukah kalian seandainya ada sebuah rumah yang di depan pintu rumah itu ada sebuah sungai yang mengalirkan air dengan deras, airnya jernih, bening, tidak seperti sungai kita yang di depan. Ya, sungai itu. Ya, airnya keruh, kotor. Saya kemudian ingat ketika kasus anaknya Gubernur Jawa Barat dulu. Siapa itu? Ridwan Kamil. Anaknya kan mati itu, tenggelam di salah satu daerah di Eropa. Swiss ya? Swiss. Terus tempat sungai di mana tenggelam itu disoting, kemudian disiarkan di televisi. Masya Allah, airnya bening, jernih, sampai-sampai ikan ranang itu kelihatan. Padahal itu air itu mengalir dari negara kafir ke negara kafir. Katanya ujungnya itu di Jerman. Ya, hulunya itu ada di Jerman. Jadi Jerman ke Swiss itu berapa kilo itu airnya bersih, bening, tidak ada popok yang mengalir, yang terhanyut. Padahal itu negara kafir, Islam minoritas, yang jadi pemerintah orang kafir, tapi sungainya bersih. Nah, kita Indonesia, Surabaya ini, dari Bengawan Solo itu penguasanya Islam semua itu, tapi airnya kotor. Ya, padahal kita punya ajaran tentang kebersihan. Nah, itu salahnya siapa itu? Ya. Jadi kembali, ara'aitum law anna naharan bi babin ahadikum, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kamu, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan, kemudian orang itu mandi di sungai itu satu hari 5 kali. Mata qulu dzalika yubki min daranihi say'an, apakah masih ada kotoran yang menempel pada orang yang tadi, yang rumahnya di depan air, yang pintu rumahnya di depan air, kemudian satu hari dia mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran yang nempel di situ, kata Nabi kepada para sahabat. Kemudian qala, ya, Nabi berkata, fadzalika mislu salawatil khams, demikianlah perumpamaan orang yang istiqomah menjaga salat 5 waktu. Yamhullahu bihal khotoya, dengan itu, dengan salat 5 waktu itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Orang Islam yang istiqomah menjaga salat 5 waktu, Allah akan hapus dosa-dosanya, karena antara pahala satu salat 5 waktu ke pahala salat 5 waktu berikutnya itu menjadi pemberi garansi untuk sang pelaku ibadah salatnya itu. Ya, itu poin pertama, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Poin kedua, wal jum'atu ilal jum'ati, satu salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Yang tadi kan antara salat 5 waktu, berarti dihitungan jam ibadah harian. Sekarang Allah naikkan tawarannya, Nabi Rasulullah naikkan tawarannya. Yang tadi harian, sekarang pekanan, mingguan. Ya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan salat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Ya. Salat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya juga menjadi pemberi garansi manakala antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, dengan syarat Jumatnya sempurna. Kalau Jumatnya terlambat, Pak, apa ukuran terlambatnya? Nabi bersabda, idza kana yaumal jum'ah
kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaika. Apabila hari Jumat tiba, maka para malaikat Allah berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Ngapain? Yaktubunal awwal fal awwal, untuk mencatat siapa jamaah Jumat yang datang pertama, yang datang berikutnya, yang selanjutnya, dan selanjutnya. Ini nih informasi dari Nabi nih, informasi gaib dari Nabi. Jangan sampai kita tidak meyakini. Mungkin kita tidak ngomong, saya meyakini itu Nabi, tapi ketika sholat Jumat kita selalu terlambat. Berarti kita mendustakan itu secara tidak langsung. Ya. Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikah. Bila salat Jumat tidak tiba, maka malaikat Allah itu berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Tugasnya apa? Yaktubunal awwal fal awwal. Dia mencatat orang beriman pertama, siapa yang pertama datang ke masjid, siapa yang berikutnya, siapa yang berikutnya, siapa yang berikutnya. Faida jalasal imam, apabila imam telah duduk di atas mimbar. Artinya kalau imam sudah naik mimbar, sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaahnya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam duduk, muadzin adzan. Yang datang setelah itu terlambat. Apa resikonya? Faida jalasal imam, apabila imam telah duduk di atas mimbar, tuwassuhufa waja'u yastami'una dzikra, maka malaikat yang menjaga pintu tadi menutup catatannya, menutup absennya itu, ditutup. Jadi yang datang setelah adzan sudah tidak dapat konsumsi, entek konsumsi. Pak Jonet minta konsumsi. Pak Heru, saya kan Jumatan kok nggak dapat konsumsi, maaf, jatahnya hanya 50 sampai 51, nah kebagian. Loh, bagaimana supaya dapat minggu depan lagi kalau sampai masih hidup? Kan begitu kira-kiranya. Jadi mereka yang datang setelah imam naik mimbar di kategori orang yang berarti dia tidak mendapatkan kesempurnaan pahala salat Jumat. Dia tidak dapat absensi. Nanti selesai asar malaikat naik lapor kepada Allah, loh kok hamba ini nggak ada? Allah pasti tahu kenapa nggak ada, karena dia tadi datang Jumatan terlambat. Maka Bu, kalau Bapak hari Jumat itu diingatkan, ayo Pak berangkat duluan Pak, mandi Pak, ambil soft yang terdepan Pak, supaya dapat absensi dari mana? Malaikat. Ya, jangan sampai terlambat. Kita ini kan kadang-kadang sudah terlambat, duduk di tempat yang paling belakang, di bawahnya AC lagi. Waduh, dari luar panas masuk di bawahnya AC. Khotibnya teriak, ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Mimpi indah. Tahu-tahu sudah qomat, dibangunkan teman sebelahnya. Loh, wes qomat. Tadi nggak ada khutbah ya? Ada. Oh, sampean, aku mau krungu amma ba'du. Sudah saya amma ba'du, hilang. Artinya informasinya tidak sampai. Karena nggak sampai, pulang ke rumah juga tidak bisa menginformasikan kepada orang-orang yang ada di rumah. Putus akhirnya. Ya, maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, utamanya Bapak-bapak ya, jangan sampai hari Jumat terlambat. Ya.
Jangan sampai hari Jumat terlambat. Ya, karena kalau kita terlambat Jumatan maka kita akan mengalami kerugian. Ya. Tahun 2024 itu kalau tidak salah saya itu ada 52 kali kita berjumat. Dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Terlambat enggak kita, Pak? Jadi ukuran terlambat sederhana. Nabi sampai terlambat. Kalau khotib sudah atas mimbar terlambat itu. Ya. Nah, terus ini pas masuk masjid, Pak, ayo Pak berlomba-lomba ambil soft terdepan. Sahabat Nabi itu untuk urusan akhir itu Pak, rebutan, Pak. Tapi untuk urusan dunia sampai ada saya. Kita terbalik, Pak. Urusan dunia kita rebutan, urusan akhirat Pak, saf depan masih kosong, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Loh, sampai tak suruh maju, Pak. Malah nyuruh temannya. Ya. Ada hadis yang menjelaskan itu ya. Seandainya kamu tahu pahala menjawab adzan dan mengambil saf terdepan ini, dan itu untuk mendapatkan itu harus melalui undian, maka kamu akan rela untuk ikut undian itu supaya bisa mendapatkan soft terdepan. Seandainya kamu tahu. Kenapa banyak yang datang duluan nggak mau ambil soft terdepan, malah cari tempat yang paling belakang, cari sandaran? Karena dia tidak tahu tentang besarnya pahala soft terdepan, besarnya pahala menjawab adzan. Itu ada jamaah-jamaah yang ketika adzan ngomong, Pak. Ya. Ngomong bukan ngomong apa? Ngomong kos-kosan tetangganya. Ngomong makan apa, tadi makan apa di rumah. Jadi bukan menjawab adzan itu. Maka kita ya biasakan, Pak, ya. Kalau mendengar adzan, jawab. Selesai adzan, berdoa. Nah, terus ambil soft terdepan. Yang ibu-ibu, soft yang paling belakang. Supaya dapat soft paling belakang, datang duluan. Cuma itu, jangan datang duluan kemudian taruh sajadah pergi lagi. Ada nggak di sini, Bu? Loh, kok buanter, Pak? Di kapling se kayak tukang parkir. Iki punyaku, iki koncoku, iki ojo ini, iki tonggoku, iki loh. Ya, itu kan kayak anak sekolah itu kan datang duluan untuk kapling punya temannya. Kebetulan ya, aku di sebelah kiri, aku di sebelah kanan, aku nomor 2 dari kamu. Itu anak kecil. Masa ibu-ibu sini kayak gitu? Insyaallah enggak, ya, enggak jauh beda. Ibu, bapak yang berbahagia itu ya, sholat Jumat, Ramadan itu sholat 5 waktu tadi ibadah harian. Sholat Jumat ibadah pekanan. Dengan sholat 5 waktu, dosa-dosa kecil kita Allah ampuni. Dengan sholat Jumat, dosa-dosa kita juga Allah ampuni antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikut, dengan catatan Jumat kita itu adalah Jumat yang sempurna. Mandi junub sebelum sholat Jumat, pakai pakaian yang terbaik, pakai harum-haruman, datang di awal waktu. Ya, jangan sudah pakai pakaiannya compang-camping, asal pakaian, datang terlambat, maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Maka tidak bisa menjadi jaminan antara Jumat sekarang dan Jumat berikutnya. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang satu pahalanya bisa menjadi pemberi garansi penebus dosa-dosa kecil manakala antara Ramadan itu sampai Ramadan berikutnya ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Berarti dosa di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan
berikutnya itu Allah akan hapus manakala puasa Ramadan kita yang tahun lalu itu sempurna pahalanya sampai Ramadan berikutnya tanggal 1 April nanti. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sehingga orang beriman itu sebenarnya orang yang selamat karena ibadah pemberi keselamatan hidupnya sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi itu Allah berfirman, "Kullu amali ibnu Adam lahu." Setiap amal ibadah anak Adam manusia itu untuknya. Salat pahalanya untuknya. Langsung dapat. Salat sendiri dapat. Berdua dapat 27. Baca Quran 1 huruf dapat 10. Terbata-bata dapat 2. Ya, langsung diberi bocoran. Berinfak di jalan Allah sama seperti menanam satu butir benih, yang mana satu butir benih kemudian menumbuhkan 7 bulir, 7 batang, masing-masing batang menghasilkan 100 biji. Berapa Bu? 700 kali lipat. Langsung kita tahu pahala yang Allah janjikan untuk kita yang beramal itu. Sementara puasa kata Allah, illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Maka puasa itu Bu, Pak, ibadah yang sangat privat, yang sangat rahasia. Sampai-sampai orang yang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, teman kantor kita, satu meja kerja dengan kita, itu tidak tahu saking rahasianya. Jadi sangat pribadi ibadah puasa itu. Sholat nampak Pak, kemana Pak? Masjid. Orang pasti mencurigai, oh sholat. Haji, apa mana haji Pak? Nampak sekali Pak. Yang berangkat 1, yang antar 5 mobil. 1 mobil isi 10, berarti berapa itu? Yang 1 berangkat Pak, sakampung antar mana? Mengantar Bapak itu pergi haji, padahal bisa jalan sendiri. Ya, gak panggil Gojek aja Pak. Pak, antar saya kemana? Asrama haji, saya mau berangkat nanti jam 2. Kan selesai itu. Kan enggak itu. Orang satu kampung berangkat. Padahal yang haji hanya 1 orang. Nampak, kelihatan Pak. Baca Quran kelihatan, terdengar suaranya. Ya. Infak bisa kelihatan Pak. Ya. Kelihatan. Puasa enggak nampak Pak. Nah, pura-pura lemas. Nah, itu nanti ubur-ubur ikan lele. Ojo lemes Mas le. Itu ya. Kullu amali ibnu Adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasannya. Berapa balasannya pahala tidak ada yang tahu kecuali kadar ibadah kita. Kemudian Allah akan memberikan penghargaan berdasarkan kadar kualitas ibadah kita. Makanya kan Nabi mengingatkan kita, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa, tak lain kecuali lapar dan haus. Ini penting Pak. Puasa itu penting, satu, tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya hanya ibadah kita ya hanya sekedar nahan lapar dan haus. Banyak orang ketika berpuasa itu yang ngomong asal ngomong, masih nonggo. Tahu Buya nonggo Buya? Gak tetangga ngomong-ngomong. Pertama bahas nanti sore takjilnya apa. Tahu-tahu komentari temannya yang tadi sholat subuh pakai baju merah. Mbak, itu kemarin tarawih ya baju merah. Tadi subuh juga kau baju merah ya. Jangan-jangan baju cuma itu ya. Lah, mana istilah urusan bajunya orang di otak-atik. Maka Bu, jangan suka nonggo ya.
Mungkin pahala puasa kita secara fikih tidak batal. Kecuali makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, itu batal. Ngerasanya orang enggak batal, Bu. Ya, gosip enggak batal. Tapi pahala puasanya habis. Kan eman. Ya. Maka orang-orang yang puasanya benar diberi hadiah besar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui janji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utarakan, informasikan, bocorkan kepada kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena dimotivasi, didorong oleh imannya kepada Allah, keyakinan bahwa ini adalah perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor yang lain, iman namanya. Kenapa puasa? Iman, perintah Allah. Kenapa puasa? Iman, perintah Allah. Kenapa puasa? Saya orang beriman, saya diperintah oleh Allah. Kenapa puasa, Bu? Nggak enak sama bapak mertua. Pak, kenapa puasa? Nggak enak. Istri saya itu ustadzah. Masa suami istrinya ustadzah, suaminya nggak puasa kan? Nanti apa kata tetangga? Nggak dapat. Pak, kenapa puasa? Aku dari mbah, bos duwe butuh, poso nggak puasa, butuh kalau puasa, nggak dapat. Maka harus betul-betul Pak dipasang innamal a'malu binniyat, itu betul-betul ditancap. Pastikan kita berpuasa karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan untuk kamu berpuasa. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Jadi kita beribadah itu akan mengharapkan pahala, Pak. Lah Ustadz, itu berarti Anda beribadah karena pedagang, karena menggunakan meniru sifat para pedagang. Enggak apa-apa. Kita berdagang dengan Allah. Ya. Kenapa Anda puasa? Saya mengharapkan pahala dari Allah. Apa-apa. Saya ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Yang tidak boleh, mendapat sanjungan, pujian dari manusia. Namanya riya. Kalau kita beribadah karena mengharapkan pujian, sanjungan, dan cintanya Allah, ridhonya Allah, namanya ikhlas. Ya. Apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Dengan puasa yang sungguh-sungguh, yang benar, yang sesuai dengan standar syariat, maka dosa-dosa kita masa lalu akan Allah ampuni, karena ada wasilah yang bernama puasa di bulan Ramadan. Dan puasa kita itu Bapak Ibu kan hanya larangan-larangan itu hanya waktu siang. Tidak boleh makan kan siang, tidak boleh minum kan siang. Maaf, tidak boleh berhubungan suami istri kan siang. Kalau malam boleh. Ya, boleh. Nah, Bu, terkait puasa ini, ayo mungkin mulai sekarang kita harus merubah. Salah satu tradisi kita itu kan ketika ada budaya takjil. Kalau kembali kepada sunnah Nabi yang jelas itu, Nabi itu ketika iftar atau takjil, buka puasa bersama itu, beliau cukup makan 3 biji kurma dan 1 gelas air zam-zam. Ini air Ummul Qura, Abah Khairuddin. Untung ada fotonya ini. Dan cukup kurma dan segelas air, pembatal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, makan kurma, berdoa, dhahabat dhamma wa batallatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah. Selesai langsung salat
maghrib. Ya, itu aja. Yang bikin puasa kita habis banyak itu karena kita ketika berpuasa, ketika hendak berbuka puasa, kita tidak menggunakan standar syariat, tapi kita menggunakan standar hawa nafsu kita. Mau buka puasa itulah ya Ustaz, minumnya aja tuh es teh, kolak, bubur kacang hijau, ote-ote, onde-onde, apa, tahu isi, ya, itu yang enteng-enteng, belum yang berat-berat. Nasi padang, nasi peteng, nasi gelap, nasi macam-macam, pangsit mie ayam, mie keriting. Pas minum 1 gelas air sudah kenyang. Berarti kenapa ini begini banyak? Karena hawa nafsu. Banyak Profesor Dr. Din Samsudin itu pernah membuat pernyataan, saya kok agak heran ya, puasa, inti puasa itu kan pengendalian diri, tapi kenapa ketika puasa permintaan sembako itu naik drastis, padahal rutinitas makan kita berkurang. Kok bisa permintaan sembako? Nah, ya karena ketika takjil 10 macam di atas meja, padahal yang dinikmatinya 1 gelas air, 2 potong jajan, udah kenyang. Ayo Bu, dirubah Bu. Saya kemarin di masjid ngomong ke jamaah, ya, usahakan buka puasa cukup kurma dan air minum. Lalu kasih kupon, nasi ambil setelah sholat Jumat, setelah sholat maghrib. Rame Pak. Ustaz, kalau ada yang memberi jajan, siapa yang dapat duluan? Saya langsung ngomong, takmir itu lapar duluan, kenyang terakhir. Itu teori, saya nggak setuju. Wah, berarti lapar dia ini. Berarti dia lapar, padahal dia takmir. Karena kasus kemarin itu ada beberapa oknum takmir itu yang nakal, enak-enak diambil, sembunyikan. Yang anu kebaikan orang-orang. Nah, ini tidak berkah ini Pak. Sang pemberi iftar kan untuk jamaah diambil, nggak berkah Pak. Nah, itu ya. Jadi apa namanya, panitia puasa, ayo hati-hati ya, amanah, jangan sampai simpan makanan. Ibu-ibu di rumah ya, tidak usah bermewah-mewahan. Buka puasa sekedar membatalkan puasa. Selesai maghrib, baru makan roti mungkin. Selesai isya baru makan nasi. Ya, makan secukupnya lah, nggak usah boros-boros. Sahur sepantasnya, buka puasa sepantasnya. Ya, apalagi sekarang PPN 12%, semuanya pada naik, orang pada marah semua. Kenapa seperti di para Prabowo? Ya udah, nasib kita. Ya, dengan puasa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Puasa di siang hari. Ada juga Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, amalan di malam hari di bulan Ramadan yang bisa menjadi penebus puasa selain puasa itu sendiri. Maaf, amalan di malam hari di bulan Ramadan yang bisa menjadi penebus dosa masa lalu kita di samping puasa kita di siang hari. Dengan redaksi yang bersama, Nabi bersabda, kalau tadi di siang hari namanya man shoma Ramadan, di malam hari Nabi memberi penegasan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa orang yang qoma, berdiri di malam hari, ngapain Bu? Sholat santai. Namanya sholat santai. Tarawih itu santai. Jadi nggak perlu 23 rakaat 7 menit, itu nggak perlu. Itu nggak santai, menyiksa dan tidak dapat apa-apa.
apa selain capek, lelah dan letih. Karena salah satu syarat ya adab dalam salat adalah ketika membaca Quran itu warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran dengan tartil, baik dalam salat ataupun di luar salat. Apa dalam salat itu? Jadi kalau 23 rakaat 7 menit saya pastikan tidak tartil bacaannya, tidak tumanina gerakannya. Alhamdulillah di masjid-masjid Muhammadiyah itu salatnya santai, 2 rakaat istirahat, silakan minum, silakan pijit-pijit pahanya yang capek ya. Nah 2 rakaat lagi dinikmati Bu. Kalau imam bacanya panjang, sabar. Imam bacanya pendek, alhamdulillah. Nggak usah bikin takmir bingung. Kadang-kadang itu ibu-ibu request ngomong sama Pak Takmir. Pak Takmir bisiki ustadznya. Maaf Ustadz, ya Pak, ada titip salam dari ibu-ibu. Salam apa Pak? Kata ibu-ibu, nanti jangan panjang-panjang. Ya, padahal Pak Ustadznya sudah punya persiapan. Nanti saya baca surat ini rakaat pertama sampai sini. Hanya rubah lagi skenarionya. Bingung. Karena bingung, macet. Jamaahnya senang, alhamdulillah. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua An-Nas, ketiga Al-Ikhlas lagi, 4 An-Nas lagi. Pakai ilmunya Kiai Haji Anwar Zaid, Qul huwaile. Ya, kalau bacanya panjang Bu, jenengan kan menyimak, dapat pahala. Pahala apa? Pahala mendengar orang baca Quran. Enggak? Oh ngajinya nggak enak. Cari imam yang ngajinya enak. Sekarang banyak anak-anak muda yang hafalannya bagus-bagus. Tanya Ustadz Zainal itu, Ustadz siapa menurut sampai yang hafal? Tanya Ustadz Diki itu di Ummul Qura, Ustadz santri siapa yang jenengan yang hafal 5 juz? Batu Arkom kontrak 1 bulan. Nanti jemaah urunan kasih uang transportasinya. Cari gitu. Jangan Al-Fatihahnya sekali, batunya 5 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, nggak bisa menikmati nanti. Ya. Oh, nasib kedua imam koyongnya iki opo iki? Sopo tamir iki? Nah, itu tamir kena mana? Ya. Jadi kalau imamnya baca panjang nggak usah protes Bu. Ada yang pura-pura batuk. Kan kelihatan tuh, batuk asli sama batuk pura-pura tuh asli kelihatan. Itu apa? Protes. Diam-diam protes. Iya. Namanya baca panjang. Sayaqulu sufaha'u minan nasi. Waduh, Al-Baqarah iki kapan mari iki. Ya. Dinikmati aja Bu ya. Panjang dinikmati, pendek disyukuri. Malam hari siang hari berpuasa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Malam hari berqiyamul lail dengan gembira, dosa-dosa kita masa lalu Allah ampuni. Maka mari tinggal 5 hari, siapkan iman kita, sambut Ramadan dengan gembira, siapkan fisik kita ber-Ramadan, berpuasa, bertadarus, berinfak, bersedekah, bertarawih dengan gembira. Ajak semua anggota keluarga untuk datang ke masjid istiqomah dari hari pertama sampai hari terakhir. Jangan hanya hari pertama muncul sampai hari ke-7, hari berikutnya sudah menghilang. Jangan jadi jamaah siluman. Kadang nampak, kadang hilang, kadang nampak, kadang itu siluman. Jadi jamaah yang asli selalu nampak. Ya, siluman. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi
tambahan ilmu untuk menyongsong Ramadan yang sudah sekian hari. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selalu menguatkan kita untuk bisa beribadah dengan maksimal, utamanya di bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Mohon maaf kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.